Nabi menyebutkan dabba alaikum da'ul umami qablakum, akan merayap kepada kalian penyakit umat terdahulu. Ada umat terdahulu penyakit yang mengerikan. Al-baghdha disebut adalah penyakit kebencian, saling benci. Wa yal khaliqatu halikatu, kata baginda Nabi, ia adalah pemangkas, kebencian adalah pemangkas. La aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan mangkas rambut, walakin tahliku din, akan tapi memangkas agama. Kalau sudah orang dikuasai dengan benci, enggak pandang. Kalau sudah ada benci di dalam hatinya, seperti orang tidak punya agama, seperti orang enggak punya agama. Benci nanti membuahkan penyakit yang banyak. Setelah benci ada dengki. Kalau orang membenci seseorang, tidak ingin orang itu sukses. Kalau orang benci seseorang, tidak ingin orang itu dalam kebaikan. Nah, ini masuk dengki lagi. Kalau sudah ada dengki, tersiksa. Dengki, benci dalam hati menyiksa. Bagaimana tidak tersiksa? Tetangga beli mobil ikut sakit, dia sakit. Tetangga bangun rumah sakit. Tetangga anaknya sukses, sakit hati. Hidupnya pendengki, mendendam, tersiksa. Dan dia orang bodoh. Di dunia dia tersiksa. Begitu sebaliknya, orang yang hidup dengan qalbun salim, hati yang bersih, lapang, mudah memaafkan, dia berada di dunia seperti di surga sebelum masuk surga. Setiap bertemu dengan orang lain, dengan sahabatnya, dengan senang. Ketemu saudaranya senang. Akan tapi dia si pendendam dan pendengki itu, lihat, kalau ketemu saudaranya seperti tersiksa dia. Karena apa? Itu tadi, kekotoran di dalam hatinya. Lalu bagaimana agar kita bisa membersihkan hati kita, hilang benci dengki? Ayo malam ini, agar bisa menghilangkan benci, harus kita keluarkan dong benci itu. Kita keluarkan benci, dendam di dalam hati kita. Kalau tidak kita keluarkan, akan subur di hati dan menyiksa diri kita. Harus kita keluarkan, malam ini akan kita keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Adalah kita beri mereka kebaikan. Kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Nanti setelah kita melakukan sholat tasbih, hadirkan renungan untuk mendoakan mereka. Lanjutkan dengan tahajud Anda. Setelah itu Anda harus punya waktu sesaat merenungi urusan-urusan kita dengan sesama, dengan Allah terlebih dahulu, ya. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita hadirkan dalam renungan kita nanti. Secara pribadi renungannya. Nanti ada renungan bersama. Merenung, dan biasakan ini dalam setiap malam kita punya waktu untuk merenungi kesalahan kita, dosa kita. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Mungkin dengan mata kita, mungkin dengan lisan kita, mungkin dengan telinga kita. Dan merenung ini termasuk bagian daripada ibadah, bahkan lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Kata Qadhi Iyad, tafakkuru sa'a khairun min ibadatis sanah. Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah setahun. Karena ada ibadah yang tidak dengan renungan, sehingga ibadahnya begitu saja tidak berkualitas. Merenungi urusan kita dengan Allah. Dan setelah itu Anda jangan ragu, sebesar apapun dosa kita, ingat, sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Hadapkan dosa ini kepada Allah, adukan kepada Allah, dan setelah itu selamat tinggal masa lalu yang kelam. Malam ini kita hadirkan, kita ingat dosa-dosa kita dengan Allah. Dosa apapun, ya hamba Allah, dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun, sebesar apapun, sebesar apapun, lihat, ingat itu dosa. Kalau Allah tidak mengampuni kita, Allah akan menyiksa kita di alam barzah. Sebelum nanti di akhirat, di alam barzah sudah mendapatkan siksa dan mengerikan. Maka takutlah akan hukuman Allah. Maka di sini kita perlu menghadirkan renungan yang dalam, bahwasanya dosa-dosa urusan dengan Allah. Sehingga renungan pertama merenungi urusan kita dengan Allah. Yang sering meninggalkan sholat, mungkin pernah minuman keras, mungkin ada kepleset dalam zina dan sebagainya. Segeralah berdamai kepada Allah. Allah Tuhan kita Maha Pengampun. Bahkan Allah yang telah menjanjikan akan mengampuni dosa, sehingga seorang yang punya dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jangan tutupi, karena Allah Maha tahu, nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah.
Allah Maha tahu perilaku kita, dosa kita. Apa yang kita lakukan di kamar seperti tidak ada yang mereka, seperti kamar tertutup, seolah-olah dia hanya di kamar saja, ternyata mungkin dia melihat sesuatu yang enggak pantas. Dosa mata, adukan kepada Allah di malam hari ini, minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Ini berdamai kepada Allah. Pengampunan Allah berikan adalah bagi orang yang bertobat. Tobat itu harus ada penyesalan. Menyesal itu dari kesadaran, sadar itu dari renungan. Kalau orang tidak pernah merenungi dosanya, nggak akan ada kesadaran. Yang tidak sadar akan dosa, hukuman Allah, siksa Allah, murka Allah, maka yang tidak sadar tidak akan menyesal. Yang tidak menyadari, sehingga dosa yang paling dosa adalah manusia berdosa tidak pernah merasa berdosa. Ini repot. Makanya merenungi bahwa kita punya dosa, sampai tiba-tiba menitikkan air mata, dosaku teramat banyak ya Allah, kemudian menengadahkan tangan, ampuni dosaku yang itu ya Allah, yang itu ya Allah, yang itu ya Allah. Setelah itu apa? Kalau sudah beres, kita mohon ampun. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Begitu mudahnya dengan Allah. Akan tapi separuh perjalanan lagi adalah urusan dengan manusia. Hilangkan benci dengki di hati kita kepada sesama manusia. Dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kedengkian terus menguasai diri kita. Jangan biarkan dendam menguasai hati kita, akan menyiksa diri kita dan akan menjadikan kita mudah melakukan dosa kepada mereka. Karena dendam kita, karena dengki kita, karena benci kita. Lalu bagaimana untuk menghapus benci dan dengki serta dendam adalah, caranya adalah bagaimana kita membiasakan memberikan kebaikan kepada mereka. Dimulai daripada kebaikan-kebaikan, panjatan, doa. Malam ini kita akan mendoakan siapa mereka, siapa dia yang menyakitiku, pinjam uang tidak dikembalikan, sudah jatuh tempo malah dia pergi, cuek, tidak peduli, yang menyikut kita sehingga kita tergeser, sehingga seharusnya naik pangkat nggak naik pangkat, saudara yang merebut waris kita. Jangan dihadapi dengan dendam dan benci. Siapapun yang berbuat salah, ayo kita doakan malam ini dengan doa-doa kebaikan. Yang perlu kita cari malam ini adalah siapa orang yang menjadi sebab kita benci kepada mereka, siapa yang zalim kepada kita, siapa yang jahat sama kita. Ayo renungan yang dalam, mencari orang-orang. Kita ingat siapa yang telah berbuat salah kepadaku. Oh, kalau sudah ketemu langsung tumpangi dengan panjatan, doa kemuliaan, doa kebaikan. Ya Allah, itu dia telah menggunjingku, dia telah mengambil duitku, dia telah memfitnahku. Ya Allah, dia telah pinjam uang kepadaku, tak kembali-kembali, bahkan dia beli ini beli itu. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Doa ini spesial. Mungkin ada yang berkata berat, iya, karena itu adalah kerjaan para kekasih Allah. Para kekasih Allah begitu mudah mendoakan orang yang menyakitinya. Rumahnya dicuri oleh pencuri, dia mengadu kepada Allah dan berdoa, ya Allah, jadikan itu curian terakhirnya ya Allah. Sebelum mencari harta tersebut, sebelum mengejar pencuri, mendoakan terlebih dahulu semoga itu curian terakhirnya. Mendoakan kebaikan kepada siapapun yang berbuat jahat kepadanya. Ini istimewa. Tapi berat, iya berat, karena memang pekerjaan para kekasih Allah. Orang-orang biasa nggak mampu. Dan malam ini kita akan menjadi orang istimewa. Bagaimana orang jahat kepada kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Ini bagaimana rumusnya? Dia jahat, dia pinjam duit nggak kembali-kembali, dia tidak peduli, dia menghargaiku dan seterusnya. Oh iya, akan tapi kita harus sadar, dia adalah umat Nabi Muhammad yang Nabi setiap malam menangis untuk mendoakan mereka agar selamat. Lalu bagaimana kita yang umat Nabi mendoakan umat Nabi untuk sengsara? Kita harus berani mendoakan umat Nabi Muhammad yang telah bermasalah dengan kita sekalipun dengan doa-doa kebaikan, doa kemuliaan. Baik, ini memang kerjaan berat. Seperti operasi, maka operasi tidak akan mampu melakukan kecuali dengan namanya
proses sebelum operasi, yaitu obat bius, kurang lebih seperti itu. Maka di sini akan kami hadirkan kabar dari Nabi yang sekaligus kabar ini akan menjadi seperti obat bius yang hari ini susah mendoakan orang yang berbuat dolim kepadanya, setelah keluar dari majelis ini begitu mudah mendoakan orang-orang yang bermasalah dengannya, dan setelah itu menjadi kekasih Allah yang punya qalbun salim, hati selamat. Ada berita dari baginda Nabi, dengarkan hadis sahih dari Abi Darda. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Imam Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi bi dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang hamba mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Apakah dia di rumah masing-masing, kita di sini, mereka di rumah. Ada makna lain yang tidak ada di hadapannya, ini lagi tidak akur, lagi sengketa dan bermasalah. Orang yang bermasalah kok kita doakan, maka di saat kita mendoakan orang tersebut, malaikat menyeru, walaka bimitrin, engkau mendapatkan yang serupa. Artinya kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah punya dosa, yaitu malaikat, dan doa malaikat dikabul, sehingga yang dikabul dulu adalah kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.